apa hanya Ya, ini bagian dari reses ya. Oh, Reses reses juga. rutin. Reses, jadi ya saya jalan turun ke dapil. Terus terkait dengan itu ada beberapa kegiatan bimbingan teknis. Ya, kali ini tuh di 3 tempat, di Kabupaten TTS, Kabupaten TTU, dan Kabupaten Malaka. Kami sudah menyelenggarakan 2 sebelumnya dan ini adalah hari ketiga terakhir. Bicara mengenai pengembangan potensi jagung dan ubi kayu. Karena kita melihat 2 komoditas ini juga merupakan komoditas yang punya potensi. Kalau dikembangkan secara benar, itu bisa akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Partisipan dalam acara ini itu adalah para petani, terdiri dari ada kelompok wanita tani, ada petani milenial, juga ada petani lain-lainnya, tetapi juga kami juga melibatkan para penyuluh. Jadi kita tahu bahwa penyuluh ini punya peran yang sangat penting untuk melakukan sharing informasi, untuk memberikan pengetahuan, pendampingan, pemberdayaan kepada para petani. Maka kesempatan ini ada baiknya kita gunakan untuk bisa berdiskusi, menambah pengetahuan dan wawasan, dan ini bentuk dari kerjasama kami sebagai anggota DPR RI Komisi 4 dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Ya, kami melibatkan akademisi dari Unimor sebagai narasumber dan juga Pak Dr. Tony Basuki dari BPTB NTT. Nah, ini kegiatannya hari ini adalah hari yang terakhir selesai dan ya kita berharap semoga ini ada manfaatnya buat para penyuluh dan petani di sini. Khusus untuk Malaka seperti apa planning ke depan dari konsepnya Pak Ansi seperti apa untuk Malaka sendiri? Malaka ini daerah yang punya potensi luar biasa di bidang pertanian. Baik pertanian lahan basah maupun ada juga lahan kering. Bahkan hamparan di Malaka ini saya lihat ini hamparan yang luar biasa. Dan saya tadi berdiskusi dengan Bupati, visi misi pertama Bupati itu adalah nomor 1 itu adalah swasembada pangan. Dan ini korelasinya itu cukup kuat dengan visi saya secara pribadi. Kalau bicara NTT itu, saya selalu bilang NTT itu bukan nasib tidak tentu nanti Tuhan tolong nusa tidak terurus. NTT itu nelayan tani ternak. Nelayan, maksudnya sektor perikanan dan kelautan harus diberdayakan. Bicara NTT ini provinsi kepulauan 2/3 luasnya itu luas laut. Nah, stop sudah kita punggungi lautan. Laut itu harus bisa kita kelola menjadi ruang hidup dan sumber hidup bagi masyarakat. Maka kalau kita kelola laut ini bisa meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat kita. Nah, sebagai anggota DPR RI kami harus mendengar dari para bupati ini, kepala daerah, potensinya di mana. Malaka ini saya juga tahu punya potensi laut yang luar biasa. Perikanan tangkapnya ini belum sepenuhnya dibangkitkan, diberdayakan. Nah, ini perlu. Saya datang ke sini juga untuk melihat hal-hal itu, sehingga kemudian pada saat rapat dengan mitra kerja KKP, dengan para menteri, ini bisa kita perjuangkan. Yang kedua, bicara pertanian dan peternakan. Di NTT ini termasuk di Timor bahkan Malaka, orang itu menjadi petani, itu biasanya gandeng juga dengan peternak. Jadi petani peternak, cuma skalanya skala kecil, skala rumahan, skala konvensional, tradisional. Nah, kita ingin petani-petani kita ini juga didukung oleh negara. Apa? Ya, mulai dari aspek hulu sampai ke hilir. Dari aspek prapanen sampai pasca panen. Buka lahan, mereka butuh traktor roda 4, butuh traktor roda 2 di lahan basah. Ya, mereka juga butuh apa? Benih yang bagus. Komoditi yang bagus, hasil panen yang bagus, pertama-tama benihnya harus bagus. Bibitnya harus bagus. Mereka juga butuh pupuk. Ya, bahkan terkait dengan pupuk tahun ini untuk Malaka, dari perjuangan aspirasi saya itu saya bantu UPO 4 unit. UPPO, unit pengolah pupuk organik. 1 paket. Setiap paket itu besarannya 200 juta rupiah. Itu dipergunakan untuk membeli 9 ekor sapi, membangun rumah UPO, membeli alat pencacah pupuk, kemudian ada beli motor 3 roda, lalu bak fermentasi dibangun, semuanya sudah terintegrasi. Dari situ kemudian
kita bisa menghasilkan kelompok-kelompok tani yang bisa menghasilkan pupuk organik. Ya, ini penting untuk membangun komitmen, menunjukkan keseriusan kita untuk bicara soal pertanian berkelanjutan. Ya, sustainable farming, pertanian berkelanjutan. Nah, sebelum-sebelumnya kan teman-teman sudah bisa lihat, ya, combine harvester tadi saya baru ke sana, saya lihat yang saya perjuangkan itu lagi dipakai di wilayah mana tadi? Laran, ya. Laran. Dipakai di sana dan mereka senang sekali. Kata mereka cerita, bahkan tadi ada pengakuan testimoni, sebelum combine yang saya perjuangkan itu sampai ke Malaka, biasanya mereka menyewa combine itu. Satu kali sewa untuk panen 1 hektar biayanya 3,7 juta rupiah. Kerjanya sampai 1 minggu. Setelah alat itu kita berikan ke kelompok tani dan dipakai bukan hanya untuk kelompok tani, tapi masyarakat secara umum, biayanya turun, hanya bayar 1,5. Ya, untuk biaya mungkin bahan bakarnya, biaya untuk pemeliharaannya, dan sedikit untuk kelompok yang merawat dan menjaganya. Ya kan? Nah, kerjanya juga lebih cepat, hitungannya bisa 1-2 jam saja. Nah, ini kan bagian dari efisiensi, ya, efektivitas dalam kerja. Jadi kalau bicara Malaka itu, ya, saya sebagai anggota DPR RI itu harus bekerja atas dasar visi, misi, dan program kerja atau RPJMD kepala daerah. Karena yang punya RPJMD itu adalah kepala daerah. Kami anggota DPR ini adalah sebagai supporting system. Ya, Bupati mengatakan kami butuh A, ya kami perjuangkan di level nasional. Karena kami tahu bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau PAD itu tidak akan cukup membiayai semua, ya, program pembangunan, pemberdayaan rakyat, dan pelayanan publik. Saya kira itu yang bisa saya. Oke, terima kasih.